Dari kampus SLA Tompaso, kami mengucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu menjadi semboyan kita selama hayat di kandung badan. Kita terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari kampus hijau Sekolah Lanjutan Advent Tompaso, kembali kami mengingatkan bahwa para siswa bersama-sama dengan guru-guru dan staf akan tetap memperjuangkan mengisi kemerdekaan ini berkarya sesuai dengan kemampuan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Sekarang ini kita sudah berada di era revolusi industri 4.0. Tentu ini memiliki ciri khas dan tantangannya sendiri. Salah satu ciri dari revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things. Segala kegiatan sekarang ini dapat dilakukan dengan menggunakan jalur internet. Anda boleh bekerja dari rumah, Anda boleh belajar dari rumah, Anda boleh mendapatkan uang dari rumah. Semua itu sudah dapat dimungkinkan bagi kita semua. Tantangannya di sini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menjaga akan negara kita dari proxy war ataupun serangan-serangan cyber yang dapat memecah belah akan bangsa Indonesia. Jadi dari kampus SLA kami menyarankan kepada kita semua, haruslah kita hati-hati di dalam membuka situs-situs yang ada, karena situs-situs ini boleh jadi menjadi tempat di mana ada paham-paham yang akan memecah belah akan negara kita. Nah, untuk itu kita di SLA sudah terus mencanangkan untuk adanya pembelajaran atau pendidikan yang holistik, pendidikan yang seutuhnya, baik secara atau di dalam bidang kerohanian, begitu pula secara fisik. Secara fisik, kita perlu untuk mendapatkan kesehatan yang prima. Adanya pendidikan yang seimbang. Karena pendidikan yang seimbang itu bukan hanya belajar secara teori saja, tetapi juga adanya pendidikan untuk pengembangan akan fisik yang sehat dan juga fisik yang memiliki kekuatan yang prima. Selain itu kita akan membimbing para siswa dalam bidang intelektuali, dalam bidang kecerdasan, pengetahuan, dan juga dalam bidang sosial, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana sebagai manusia yang seutuhnya memiliki hubungan yang baik dengan sesama, memiliki kemampuan untuk mengontrol akan emosi. Dan semua ini dikembangkan di Sekolah Lanjutan Advent Tompaso. Kami sangat yakin, kami sangat percaya bahwa pendidikan yang seimbang ini akan mendidik, akan menjadikan manusia-manusia yang unggul di kemudian hari. Dan Sekolah Lanjutan Advent ini memiliki sejarah yang panjang. Sejak tanggal 16 Agustus 1948, sekolah ini sudah didirikan. Jadi, sudah mencetak, sudah mendidik akan generasi-generasi yang sudah berkarya baik di bangsa Indonesia maupun di mancanegara. Dan kami sangat percaya bahwa melalui institusi pendidikan ini akan membina saudara. Melalui slide-slide yang ada, Anda bisa melihat bagaimana guru-guru bekerja sama, guru-guru bergandengan tangan untuk
memandu, untuk membina para siswa, untuk bekerja bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya kembali akan mengulangi akan nilai-nilai dan kultur dalam rangka untuk mensupport akan visi dan misi. Bagaimana untuk mendapatkan karakter seperti Yesus. Maka kami di kampus SLA memiliki nilai-nilai yang ada, memiliki budaya. Budaya inilah yang menjadi landasan untuk mana semua cita-cita, tujuan kita akan tercapai. Yaitu yang pertama adalah dalam bidang spirituali, dalam bidang kerohanian, pendidikan karakter, untuk mengenal bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan dari Tuhan oleh setiap guru, baik di dalam pembelajaran, menggunakan pembelajaran secara online, secara virtual, itu harus berkualitas. Nah, kita sudah memasuki era sekarang ini dalam era modern learners. Jadi para guru-guru sekarang ini harus mulai beradaptasi. Begitu juga dengan siswa-siswa, mesti beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Karena kalau guru-guru tidak beradaptasi dengan modern learners, maka bisa jadi para siswa-siswa ini terlebih dahulu mengetahui akan materi-materi tersebut. Jadi, untuk itu, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang ada bukan hanya secara teori, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk berdiskusi, mendiskusikan pokok permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia nyata yang diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita sudah berada di revolusi industri 4.0, semua materi pembelajaran itu sudah kita bisa googling. Kita bisa boleh mendapatkan. Siswa-siswa juga boleh belajar dari rumah. Untuk itu, menjadi tantangan bagi para guru bahwa sekaranglah waktunya untuk merubah model-model pembelajaran yang ada. Kita menggunakan model pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Semuanya itu adalah untuk menunjang, mengantisipasi perkembangan zaman. Itu yang berhubungan dengan kualitas. Kemudian, yang berhubungan dengan disiplin. Maka guru-guru, murid-murid harus memiliki disiplin. Disiplin itu menyangkut presensi, kehadiran Anda di tempat kerja, kehadiran Anda menghadiri acara-acara yang ada, kehadiran Anda mengikuti kelas-kelas yang ada, baik guru-guru, baik staf yang ada, begitu pula dengan siswa-siswa yang ada. Maka ini perlu sekali memiliki disiplin dalam bidang presensi, kemudian memiliki disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah ditargetkan untuk dicapai. Dalam beberapa waktu ke depan kita tentu akan memiliki yang namanya KPI, Key Performance Indicators, untuk bisa mengukur sampai sejauh mana pencapaian-pencapaian yang sudah kita buat. Apakah target-targetnya sudah dicapai atau belum? Dan ini akan dievaluasi dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya di SLA Tompaso juga sudah memiliki satu bidang tertentu yang namanya adalah quality assurance, untuk memastikan bahwa pembelajaran itu baik, bahwa juga guru-guru itu disiplin, murid-murid itu disiplin, dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Guru-guru pun dari waktu ke waktu mereka meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi informasi. Itulah sebabnya di dalam pengambilan kehadiran itu sudah bisa menggunakan teknologi secara presisi, boleh mengetahui siswa itu masuk pukul berapa dan juga keluar pukul berapa. Jadi siswa-siswa yang ada di rumah sekarang ini Anda harus mengetahui bahwa guru-guru dapat mendeteksi melalui teknologi yang ada. Anda masuk misalnya kelasnya pukul 9, Anda masuk pukul 9.05 akan ketahuan. Anda masuk pukul 9:07, itu juga akan ketahuan. Bahkan juga per detiknya itu akan diketahui. Jadi kalau Anda masuk jam 9 atau pukul 9:02 detik, itu bisa terpantau langsung. Dan itu semua akan dimasukkan, akan data dan dikumpul di kita punya bagian tata usaha. Nah, semua ini terekam dengan baik. Rekam-rekam digitalnya ada.
Nah, selain juga yang berhubungan dengan disiplin, tentu kita harus mengetahui bahwa yang berhubungan dengan teamwork, kita harus memiliki yang namanya kerja bersama-sama. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team di dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kita bekerja secara tim, maka kita akan mendapatkan sinergitas di dalam pencapaian akan tujuan-tujuan kita. Sinergitas itu adalah lebih dari 2 tambah 2 sama dengan 4. Sinergitas itu bisa 7, 2 tambah 2 bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10, atau bahkan lebih. Itulah sinergitas. Dengan menggabungkan akan kekuatan-kekuatan yang ada, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih dari yang kita harapkan. Kemudian, dari kultur yang ada, kita memiliki yang namanya loyalitas. Kita tentu loyal kepada organisasi di mana kita bekerja. Kita harus loyal kepada struktur yang ada. Kita harus loyal kepada negara, bangsa dan negara kita. Maka dengan demikian, Anda akan memberikan contoh kepada generasi-generasi datang untuk memiliki kesetiaan. Kesetiaan kepada bangsa, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada organisasi di mana tempat Anda bekerja. Dan yang terakhir adalah konsisten. Kita harus selalu konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kita harus konsisten dengan bidang spiritual kita. Kita harus konsisten dengan kecepatan yang ada. Kita harus konsisten dengan kualitas yang ada. Kita harus konsisten dengan disiplin kita. Kita harus konsisten dengan teamwork kita. Kita harus konsisten dengan loyalitas kita. Dan itu semua saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sekarang ini kita harus menangkal yang namanya kapitalisme dan neoliberalisme. Sekarang ini kita harus menangkal akan serangan-serangan fiber, serangan-serangan cyber yang ada. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh siswa-siswa yang di rumah, seluruh guru-guru yang ada, mulailah sekarang dengan kita memfilter semua hal-hal yang masuk ke dalam sensus kita, dalam panca indera kita, apakah itu melalui mata, melalui telinga, melalui penciuman, melalui perabaan, dan sensus-sensus yang lainnya. Maka kita harus mengontrol. Karena apa yang kita katakan, bahwa precious in, precious out. Maka semua yang masuk, semua yang berharga lah yang dimasukkan ke dalam pikiran, ke dalam pandangan kita, ke telinga kita, ke sensus kita. Maka precious itu juga akan keluar dari ucapan kita, dari kata-kata kita, dari perbuatan kita. Semua itu akan terwujud di dalam kepribadian kita. Kita akan memiliki kepribadian yang baik. Untuk itu, para siswa, guru-guru, dan mungkin juga ada orang tua yang sedang mendampingi anak-anak saudara. Kita harus mendampingi anak-anak kita agar supaya program-program yang mereka tonton adalah program-program yang membangun, program-program yang positif dari kampus SLA, dari slide-slide yang ada di sini. Kita tetap menjaga, walaupun di masa pandemi COVID-19, kita tetap menjaga akan kampus kita untuk selalu bersih, sebagaimana hati Anda juga bersih, sebagaimana hati dan perbuatan Anda yang bersih. Marilah kita berjabatan tangan, bergandengan tangan, untuk supaya kita boleh mempertahankan, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.